Salam dan bahagia, perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 202.8320 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. World Business Council for Sustainable Development menyebutkan jika corporate social responsibility itu adalah sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan serta masyarakat setempat ataupun masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR ini sendiri adalah tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakatnya yang dilakukan secara berkelanjutan, terukur dan transparan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan untuk kepentingan bersama antara perusahaan dan stakeholder. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR ini akan baik jika menunjukkan bentuk kepedulian perusahaan dengan melakukan program yang berkelanjutan untuk kepentingan bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Nah, konsep CSR ini itu melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, dan juga masyarakat setempatnya. Kemitraan ini juga merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara perusahaan dengan stakeholders. Selanjutnya adalah tujuan dari CSR ini sendiri. Jadi tujuan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang pertama itu adalah untuk berkontribusi demi usaha mengembangkan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki potensi dan memiliki kualitas yang cukup baik. Yang ketiga adalah untuk membentuk sebuah karakter dan keunikan perusahaan sebagai pembeda dengan pesaingnya. Yang keempat adalah untuk meringankan tanggungan pajak perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang akan semakin membaik. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari CSR itu sendiri, kita juga harus menggali lebih jauh mengenai CSR ini. Jadi CSR ini juga memberikan dampak-dampak bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi perusahaan itu diharapkan untuk dapat menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tenang sehingga karyawan merasa nyaman ketika bekerja. Dampak yang pertama adalah mengentas kemiskinan. Dengan memakai pekerja sekitar perusahaan, mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah yang maka secara langsung mereka akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan standar pendidikan. Nah, dengan memberikan program beasiswa kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, ini akan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Contohnya dengan menyediakan fasilitas air bersih atau dengan membuka klinik kesehatan di daerah-daerah pedalaman. Lalu yang keempat itu adalah timbulnya citra positif perusahaan. Jadi dalam jangka panjang jika perusahaan ini melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik, maka ini akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak positif atau meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua, yang terakhir adalah meningkatkan tingkat kenyamanan bagi perusahaan karena situasinya yang aman.
Selanjutnya adalah kendala yang biasanya terjadi dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, seringkali dalam penerapan CSR ini mengalami beberapa kendala. Nah, di mana kendalanya itu antara lain yang pertama, rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan karena banyaknya perusahaan yang menganggap jika CSR ini hanya sekedar untuk membantu pendanaan sebuah program dan tindak lanjut itu nantinya akan diabaikan. Lalu yang kedua, adanya kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi. Jadi perusahaan ini tidak menetapkan CSR sejak awal. Jadi pada strategic plan yang di awalnya itu perusahaan ini tidak menerapkan sistem tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah penempatan personel yang kurang tepat. Jadi terkadang dalam struktur organisasi ini perusahaan masih ada miss dalam penempatan job desk dari anggota karyawannya. Lalu yang keempat adalah struktur organisasi perusahaan ini yang biasanya dijabatannya dirangkap sehingga pengambilan keputusannya ini akan semakin lambat dan egois. Yang kelima adalah terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia ini sangat tergantung pada CEO-nya. Jadi kebijakan CSR ini tidak otomatis selaras dengan visi misi perusahaan yang diterapkan. Sasaran CSR. Jadi piramida CSR ini dikembangkan oleh Erkki Carroll pada tahun 1979 yang menyebutkan jika terdapat 3 prinsip dasar yang dikenal sebagai istilah triple bottom lines, yaitu ada profit, people, and planet atau 3P. Jadi yang pertama itu adalah profit atau keuntungan ini perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembangnya suatu perusahaan. Lalu yang kedua ini adalah people atau orang-orangnya. Jadi perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Lalu yang ketiga adalah planet atau alam. Perusahaan ini harus peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan mengenai keragaman hayati yang ada di dunia ini. Dalam melancarkan implementasi dari CSR tersebut, terdapat 6 bentuk yang bisa dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama, cross promotion atau promosi yang terkait kegiatan sosial. Jadi meningkatkan kesadaran dan perhatian pada masalah sosial. Nah, perusahaan ini harus menyediakan sejumlah dana atau kontribusi lain atau menggelar suatu kegiatan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung penggalangan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan semacam volunteer untuk suatu kegiatan tertentu. Contohnya, promosi produk The Body Shop, suatu merek terkenal yang menolak menggunakan animal testing. Perusahaan ini tuh mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alamnya. Lalu yang kedua ada related marketing atau pemasaran yang terkait kegiatan sosial. Jadi di sini itu perusahaan itu didorong untuk memberikan kontribusi pada suatu masalah berdasarkan penjualan produknya. Nah, promosi yang dilakukan perusahaan ini bisa dikaitkan dengan kegiatan penjualan. Nah, perusahaan biasanya itu mendonasikan sejumlah presentase hasil penjualannya untuk kegiatan sosial tertentu. Nah, contohnya itu Lifebuoy. Perusahaan ini tuh menyumbangkan sekitar 100 perak dari setiap batang sabun yang terjual untuk proyek kebersihan di masyarakat, untuk membantu kegiatan sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah corporate social marketing atau pemasaran kemasyarakatan perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini didorong untuk mendukung kampanye perubahan perilaku yang berupaya untuk mengembangkan atau mengimplementasikan kampanye perubahan perilaku untuk meningkatkan kondisi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau kesejahteraan masyarakat. Contohnya juga masih produk yang sama, yaitu Lifebuoy yang selalu mengajak masyarakat untuk selalu atau senantiasa untuk menjaga
kebersihan. Lalu yang keempat adalah corporate philanthropy atau kegiatan filantropi perusahaan. Jadi, perusahaan didorong untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap suatu masalah sosial. Nah, bentuk ini itu merupakan bentuk tradisional dari CSR yang dimana perusahaan itu memberikan sumbangan secara langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Contohnya, melalui sumbangan uang tunai untuk anak yatim misalkan. Lalu yang kelima itu adalah community volunteering atau pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela. Nah, karyawan ini mendonasikan waktu dan bakat mereka. Jadi dalam kasus ini tuh perusahaan itu mendukung dan mendorong karyawan atau anggotanya dan stakeholder untuk menjadi relawan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya membantu karyawan dalam menemukan kegiatan sosial yang akan dilaksanakan melalui survei di wilayah tertentu. Lalu yang keenam adalah socially responsibility business practice atau praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan itu mendorong keleluasaan praktik bisnis dan investasi dalam mendukung masalah sosial. Perusahaan sudah mengadopsi dan mengimplementasikan praktik bisnis dan investasi yang menunjang upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya itu seperti membuat fasilitas bahkan melebihi tingkat keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah masuk ke dalam contoh kasus dari tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan yang telah berhasil melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini adalah PT Jarum. Nah, perusahaan ini telah mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan masih banyak lagi yang dinamakan Jarum Foundation. Nah, hal tersebut ternyata membangun citra yang baik di mata masyarakat. Nah, perusahaan ini juga dikenal sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan juga dikenal karena memberi sumbangsi kepada masyarakatnya. Dan Jarum Foundation ini juga dibentuk sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan di bidang pendidikan, olahraga, dan masih banyak lagi. Hal ini juga bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan dapat memanfaatkan dengan baik sehingga akan memberikan dampak positif untuk Indonesia ke depannya. Sedangkan untuk dampak positif bagi perusahaannya itu adalah perusahaan akan mendapatkan citra positif atau citra yang baik di mata masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.